Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita bersama channel Al.Andawi Andi seputar makalah skripsi, tesis, disertasi, terutama makalah skripsi dan tesis. Hari ini kita akan melanjut bagian ketiga bersama Abdul Khair, lagi dengan judul peran kepala desa dalam membina kerukunan umat beragama di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Baik, Ustadz sekali lagi mau menanya sama Abdul Khair, apa yang menyebabkan Abdul Khair menjadikan judul ini sebagai penelitian skripsi? Pertama, berawal dari konflik pada tahun 2015 Ya. yaitu antara umat Kristen dan umat Muslim, yaitu terjadinya pembakaran gereja. Ya. Dari konflik tersebut, saya rasa banyak saya lihat di Kabupaten Aceh Singkil jarak antara umat Islam dan umat Kristen, baik dari segi komunikasi maupun lain sebagainya. Terjadi jarak antara umat Islam dan umat Kristen. Kerukunan itu semakin berkurang dari semenjak terjadinya konflik 2015. Ada apa konflik 2015 itu? Ada apa rupanya 2015 itu? Konflik 2015, orang umat Islam membakar gereja dengan tuntutan bahwasanya gereja tersebut tidak resmi, tidak ada surat izin, dan juga melakukan pelanggaran pada kesepakatan pada tahun 1979 kalau nggak salah. 1979. Ya. Sepakatan, isi kesepakatan itu yang Abdul Khair ketahui apa? Yang disahkannya 3 undang-undang dan 1 gereja yang tersebut. 3 undang-undang, 1 gereja. 1 gereja. Karena itu apakah disebabkan mayoritas masyarakat di situ umat Islam hingga memperoleh 3 undang-undang alias kewenangan? Ya, undang-undang itu apa maksudnya? Undang-undang itu kalau nggak salah seperti Islam musola gitu. Iyalah, artinya seperti masjid, musola atau surau gitu ya. Artinya karena umat Islam di Sukamakmur, Aceh Singkil mayoritas, maka mereka mempunyai tempat ibadah itu 3, sedangkan yang minoritas itu mempunyai tempat ibadah 1. Kesepakatan yang lain di selain ibadah itu apa? Kesepakatan lain selain ibadah itu apa? Atau kesepakatan yang lain bahwasanya harus membangun kerukunan atau menciptakan kebersamaan di wilayah akidah, harus jangan saling mempengaruhi, itu nggak ada. Tapi mungkin ada nggak berkaitannya dengan 3 undang-undang itu masuk arah ke sana? Lakum dinukum waliyadin gitu ya maksudnya ya. Jadi bagimulah agamamu, bagikulah agamaku. Nah, yang harus Abdul Khair ketahui adalah di dalam penelitian kualitatif fokus dengan pemikiran yang mendalam. Memang penelitian kualitatif ini awalnya mudah, tapi akhirnya susah. Kenapa? Di situ dia butuh untuk mencocok-cocokkan hingga dapat menjadi jawaban dari judul yang menjadi pancingan awal untuk para pembaca tertarik. Ada apa ini dengan kerukunan umat beragama di Desa Sukamakmur kepada wewenangnya kepala desa. Nah, ini yang harus diketahui. Jadi dalam kualitatif itu fokusnya sana. Kalau kuantitatif itu memang di awalnya susah karena dia mempunyai data yang dengan angka nggak bisa secara sosial, tapi matematika. Kalau kualitatif itu dengan awalnya dia memang ke perpustakaan, tapi sudah dikumpulkan semuanya mana yang kena, itu dianalisa mana yang pas.
Makanya kemarin Ustaz kembalikan rumusan masalah itu. Ada satu hal yang harus kita ketahui bersama pemirsa dan para penonton itu, bahwa hakikat dari meneliti itu adalah menjawab persoalan dan menyelesaikan permasalahan. Cukup sederhana, itu hakikatnya. Bila dia kembali kepada judul, maka fokus kita kepada judul, sehingga isinya tidak lari dari muatan judul. Nah, sederhana saja, sederhana. Makanya untuk kalangan adik-adik sekalian, terutama Abdul Khair, jangan tergoda untuk menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa nanti kita sendiri bingung. Satu. Kedua, pertanyaan-pertanyaan yang nanti nggak menjawab apa maksud dari judul. Dua. Ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya tidak menjadi kontribusi skripsi ini buat kalangan. Makanya sederhana sebenarnya. Perbedaan skripsi, tesis, disertasi. Kalau skripsi itu apa? Kalau tesis itu adalah bagaimana bila teori ini dikumpul sama teori ini, dan ini yang hadir yang kita lihat di lapangan. Ini yang kita lihat di perpustakaan. Itu dia hipotesa yang ditesakan antara satu teori dengan teori yang lainnya. Sedangkan disertasi itu mengapa sudah dicantumkan begini tapi tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan. Maka akhirnya apa yang teori baru yang dibangun. Disitulah orang tadi yang disertasi akan mendapat kepiawaian dia untuk disebut sebagai doktor. Orang katakan ini gula manis, tapi ternyata orang merasakan tidak manis. Ada apa ini? Ternyata dijumpai lidah yang merasa gula ini nyata-nyata manis, itu semuanya pada mati rasa. Maka bagaimana metode yang baru itu bisa menjembatani antara gula ini dengan mulut yang merasakan? Maka diberilah tadi kawan yang lain, maka muncul yang menjadi teori baru. Ini yang menjadi seorang doktor dengan menghadirkan teori yang baru. Itu yang pertanyaannya, mengapa? Sedangkan skripsi itu apa? Makanya kadang adik-adik banyak pada kebingungan. Makanya Dr. Darius, Profesor Iwan Abdullah, ada lagi Bapak Profesor Mafia Mata, itu menyatakan bahwa sederhananya, terutama Dr. Darius itu mengatakan bahwa cukup skripsi itu hanya menjawab sebuah pertanyaan yang sederhana. Hingga satu pertanyaan saja bisa menjadi jawaban yang fokus kepada apa yang akan skripsi ini menjadi kontribusi bagi kalangan. Gitu ya. Makanya ini Ustaz antarkan kepada Abdul Khair di rumusan masalah pertama. Kan tadi udah menarik itu. Ya kan, di situ ada pertama perjanjian kesepakatan 1979, 3 undung-undung sama 1 gereja. Kenapa? Muatan mayoritas umat Islam, maka layak dia yang balik mendapatkan 3 undung-undung. Nah, dengan cara kualitatif Ustaz mencoba membaca. Kenapa? Pertama, karena situ masyarakatnya mayoritas. Yang kedua, ya, mereka sudah mempunyai 3 tempat untuk mengikat hati keyakinan mereka, jangan sampai tergeser. Yang ketiga, jangan saling mempengaruhi. Ini yang makna lakum dinukum. Ini yang dimaksud dengan bagian dari kualitatif. Bagian dari kualitatif itu Abdul Khair. Lain nanti dengan kuantitatif. Jadi dia main angka. Yang awalnya dengan mengumpulkan data. Pertanyaannya pun tidak seperti pertanyaan kita. Dia hanya sekedar ngasihkan aja dengan sebutkan apakah desa Sukamakmur bermayoritas Muslim atau Nasrani. A, Muslim. B, Nasrani. Ya udah tinggal pilih itu aja. Dia nggak ada jawaban yang lebih maksimal lagi, nggak ada. Cuma pilih A atau B. Apakah kamu merasa bahagia di desa ini? Ya, tidak. Karena kan yang ditanya bahagia, maka jawabannya ya, artinya bahagia, tidak. Itu kalau kuantitatif. Baik, kita fokus pada kualitatif. Baik, jadi itu Abdul Khair.
Yang jelas itu rumusan masalahnya untuk sederhana, karena bab-bab itu juga bagian dari penelitian kita. Maka saya antarkan kemarin di dalam penulisan skripsi ini yang harus dipahami bahwa kita harus fokus pada judul. Judul itu kita kenalkan kepada pembaca. Maka yang dikembalikan adalah apa itu desa dan apa itu kerukunan umat beragama. Itu dalam rumusan masalah pertama. Jadi rumusan masalah pertama yang nomor 1, desa dan kerukunan umat beragama, itu yang dijelaskan dalam landasan teori. Nanti ketemunya di mana, Ustaz? Ternyata dinyatakan desa itu adalah kumpulan komunitas yang bersahaja untuk menjaga kesahajaannya dengan hadirnya kerukunan umat beragama. Dikorelasikan di dalam mana landasan teori, dan itu yang harus dijelaskan. Maka itu disebut dengan pedoman atau bahasa Ustaz Qur'annya penelitian. Dia jadi pegangan. Di situ ada hubungan desa dengan, dan itu harus ditampilkan. Pembaca harus dapat memahami itu. Yang kedua, masalah kedua, ya kan, desa atau makmur dan kegiatannya. Itulah dia bab 3 atau bahasa Ustaz hadisnya penelitian. Apakah maka ditampilkan desa itu sejarahnya lahir kapan, ya kan? Kemudian kepala desa siapa, perangkatnya apa saja, ya kan? Kegiatannya apa-apa saja. Nanti kan dirujukkan itu dengan landasan teori kemarin. Apakah sudah masuk pada muatan desa yang diharapkan dengan pengertian dan derivasi tentang desa itu? Apakah sudah membawa kebersahajaan? Nah, nanti kita lihat dengan bagaimana yang terjadi di desa suka makmur. Kenapa dikatakan desa suka makmur, kok nggak benci makmur? Ya kan, kok bisa suka makmur? Kok nggak suka pecah atau suka berantem? Kok jadi suka makmur? Itu ada makna di semua itu. Nah, ini kita kenalkan kepada kalangan. Nah, nanti kita tampilkan semua kegiatan. Dari kegiatan yang sudah Abdul Khair sampaikan, itu nanti dirandom yang mana yang nanti mengarah kepada kerukunan umat beragama. Nah, itu nanti yang di landasan teori kan dari desa, nanti dijabarkan desa itu apa secara pengertian, pandangan analisis sosial, apa itu desa, maksud nanti berikutnya B, kerukunan umat beragama, apa itu kerukunan, apa itu umat, apa itu beragama, apa itu kerukunan umat beragama, itu secara teori, itu bab 2. Nah, di bab 3 tadi gambaran desa. Desa tadi sesuai nggak dengan apa yang diharapkan seperti pengertian tentang desa tadi. Sudah, baru masuk yang keempat. Yang keempat itu apa, Ustaz? Sederhana saja, judul itulah yang dijawab. Sebenarnya pertanyaan inti dari rumusan masalah itu ya judul. Namun untuk memberikan kemudahan kepada kalangan peneliti, baik itu makalah, skripsi, tesis, dan disertasi, maka dia membuatkan anak judul yang bisa mendukung arti muatan besar dari judul yang skripsi punya, tesis yang punya, disertasi yang punya. Jadi bab 4 itu nanti ketika ditanya apa itu peran kepala desa, sekarang kita tengok bagaimana peranan kepala desa. Kemudian apa aja peran kepala desa? Kegiatan kepala desa di dalam membentuk pembinaan masyarakatnya. Pertama, peran kepala desa itu ditampilkan di bab 4. Peran kepala desa suka makmur, batu itu Abdul Khair tampilkan semua. Udah, dia tampilkan semua, dan semua yang ada baru kita ambil. Apa peranan kepala desa dalam membina umat beragama? Baru masuk bagaimana peranan kepala desa dalam membentuk kerukunan umat beragama. 3 itu aja. Itulah yang mengantar kepada judul utama, peran kepala desa dalam membina kerukunan umat beragama di desa Sukamakmur. Karena nanti merujuknya sudah dengan di bab 3. Desa Sukamakmur dan kegiatannya, kan gitu. Cocok nggak dengan yang di bab 3? Ini kan kita akan lihat bagaimana peran kepala desa, gitu. Ya, itu dia. Tapi nanti di bab 3 terakhir itu nanti dimasukkan bagaimana kondisi
umat beragama di Desa Sukamakmur. Itu terakhir di bab 3. Ya, paham? Kondisi rukun Ya, bagaimana kondisi umat beragama di Desa Sukamakmur? Itu di bab 3. Setelah tadi desa itu apa, sejarahnya, lahirnya, apa aja kegiatannya, kemudian bagaimana kondisi umat beragama di Desa Sukamakmur, apa adanya. Nanti baru kita lihat fokus ke bab 4 adalah peran kepala desa. Ini kan peran kepala desa. Nah, ketika di bab 3 kita gambarkan kondisi Desa Sukamakmur dalam umat beragama bagaimana. Itu yang dikatakan terjadi konflik gitu nih. Tapi ada data semuanya, Rul. Ya, Khair. Jangan nanti bilang kita nanti cakap kotor atau nanti kita bisa disalahkan orang. Ada medsos semuanya, bukti-bukti. Bisa dipahami? Baik, sampai di situ sudah. Ini pemuatan secara utuh dalam kajian bersama Abdul Khair. Sampai jumpa di channel di konten berikutnya bersama channel Al-Andawi Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.